Halo teman-teman, nama saya Kody Andrian, kelas 11-1, absen 11. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kelompok 2 dari buku halaman 50-51. Di kesempatan presentasi kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama tentang teks bacaan pentingnya ruang bermain ramah anak, yang kedua menjawab pertanyaan terkait pentingnya ruang bermain ramah anak, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah teks bacaan tentang pentingnya ruang bermain ramah anak. Salah satu indikator terwujudnya kabupaten atau kota layak anak adalah pembangunan dan pengembangan ruang bermain ramah anak atau RBRA yang terstandarisasi dan tersertifikasi untuk mempercepat terwujudnya kabupaten atau kota layak anak tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) akan memfasilitasi 9 provinsi dan 29 kabupaten atau kota pada tahun 2019. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Rohika Kurniadisari menyatakan pada 2018 Kemen-PPPA telah melakukan audit sebanyak 28 kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil audit, diketahui sebanyak 23 kabupaten atau kota telah terstandarisasi dan tersertifikasi sebagai ruang bermain ramah anak. Menurutnya, bermain memiliki manfaat yang sangat penting bagi anak, yakni sebagai media terapi, mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa, menciptakan kesadaran diri, memicu kreativitas sensorik dan motorik, mempercepat perkembangan kognitif, moral dan etika, dan membentuk karakter anak. Hanya saja, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Contohnya, kurangan kesadaran akan pentingnya hak bermain dan rekreasi, tidak amannya lingkungan fisik dan sosial, dan keterbatasan akses anak terhadap ruang bermain. Selain itu, masalah lainnya adalah adanya kejahatan dan kekerasan di ruang bermain, kurangnya investasi budaya kepada anak, perkembangan media elektronik yang akhirnya mengurangi waktu anak untuk bermain di luar. Dari teks tersebut, saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa masih terdapat kasus perundungan terhadap anak meskipun sebuah daerah sudah menyandang predikat kota ramah anak? Jawab, karena menurut saya perundungan tidak hanya dapat dicegah dengan predikat kota ramah anak. Karena perundungan bisa disebabkan juga oleh kurangnya pendidikan mengenai sikap menghargai orang lain. Dan perundungan juga bisa terjadi di media sosial dan termasuk salah satu dampak negatif dari teknologi. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar kasus perundungan anak tidak terus terulang? Jawab, yang harus dilakukan agar kasus perundungan anak tidak terus terulang adalah dengan melakukan edukasi terhadap anak-anak atau orang tua tentang pentingnya menghargai orang lain dan juga pengawasan yang lebih ditingkatkan lagi di lingkungan masyarakat, supaya perundungan terhadap anak bisa dapat semakin berkurang. Kesimpulan, Kesimpulan dari teks tersebut adalah yang harus dilakukan Kementerian PPPA untuk mewujudkan kabupaten atau kota yang layak adalah dengan mempercepat pembangunan dengan memfasilitasi provinsi atau kabupaten dan kota supaya terstandarisasi menjadi ruang bermain ramah anak. Namun, walaupun sudah tersedia ruang bermain ramah anak, di beberapa daerah masih terjadi perundungan karena kurangnya pendidikan dan pengawasan terhadap anak tersebut tentang pentingnya menghargai orang lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.